Oke, halo selamat malam semuanya. Jadi malam ini kita mau cari suatu. Jadi apa aja nanti yang kita lihat, kita akan coba review. Semoga ada satwa atau hewan-hewan yang unik. Jadi malam ini kita nggak akan cari bambu petuk ya. Ada yang suara teriak. Nggak akan cari bambu petuk atau cari benda aneh-aneh. Jadi malam ini kita mau lihat sesuatu yang ada di sini. Jadi, untuk lokasinya sendiri ini di sekitaran pohon bambu, dan di sini ada aliran air, kebun tebu. Jadi ada kebun tebu di sini. Biasanya kalau di pinggir aliran air kayak gini banyak sih yang nempatin. Jadi banyak penghuninya. Jadi kita lanjut lagi. Jalan. Oke, jadi ini tuh nggak kelihatan. Ini tuh buah matoa. Di sini nggak ada pohon matoa, jadi biasanya kalau kayak gini itu dibawa sama kalong. Nah, oke, bentar saya nyalain lampu. Oke. Jadi di sini tuh nggak ada pohon matoa ya sebenarnya itu. Di sini cuma pohon bambu, nggak ada pohon buahnya. Nah ini, oke, ini tuh bekas gigitan kalong. Jadi dia bawa terbang, jatuh di sini. Ini ada 2 biji nih. Pohon matoa tuh kayak gini. Ini mungkin udah beberapa hari, udah sempat busuk juga. Lihat lagi, coba kita lihat. Nah, masih bagus. Gak banyak yang tahu ya buat buah matoa ini. Ini aslinya dari Papua. Setahu saya dari Papua ini. Ini rasanya cukup manis. Bisa kita makan juga nih. Serius. Masih enak. Masih manis juga. Nah, jadi kayak gitu tuh biasanya di bawah makalong. Kita lanjut cari lagi. Ya, bisa kalian lihat di sini nggak ada pohon matoa. Nggak ada pohon matoanya tuh. Bambu semua. Sama ini pohon sagu ya, kalau nggak salah. Ini pohon sagu nih. Nah, di sana kalau kita lihat juga tuh, di sana itu ada biji matoa juga. Jadi mungkin kemungkinan besar dia dibawa di sana. Biasanya nangkring di atas-atas kayak gini dia. Wih, lihat itu ada burung. Cantik sekali tuh. Jadi warnanya biru sama coklat. Sayang bawahnya itu kali tuh. Bisa dilihat ya. Ini burung apa ya? Tengkek kalau nggak salah ya. Ini burung tengkek atau tengkek udang kayak gitu ya kalau nggak salah. Saya kurang paham juga kalau unggas, tapi burung ini cukup cantik sekali. Bisa kita lihat warnanya itu ada biru muda, biru tua, hitam tuh dikit-dikit tuh ya, sama coklat di dadanya. Serius cantik banget ini. Buat yang ngerti ini burung apa, bisa kalian komen di bawah ya.
luar biasa, ini cantik banget. Saya kameranya kurang bagus. Coba kita lihat dari dekat lagi. Dia lagi tidur ya. Lagi tidur dia guys. Nggak peduliin. Nah, ini mungkin dia makan banyak di sini nih kalongnya. Oke, bisa kalian lihat ya nih, banyak banget. Oh, banyak banget. Lihat, oke, tuh. Jadi biasanya dia makan itu di atas pohon. Si kalong ini makannya di atas pohon. Jadi jauh dari dia ngambil buahnya. Biasanya kayak gitu. Ini bukan pohon matoa ini. Ini bukan pohon matoa ya. Ini pohon apa ya? Pete atau apa mungkin. Kayaknya sih pete ya. Ini bukan pohon matoa dan di atasnya ini bambu. Kayak bambu ya. Biasanya dia makan itu waktu mulai petang. Jadi waktu hari mulai gelap, dia ngambilin buah-buah ini, buah matoa ini, dan dia bawa jauh dari lokasi dia ngambil buah, kayak gitu tuh. Oke, nyalain lampu lagi biar kelihatan tuh. Oke, tuh, bekas gigitan dia. Dan biasanya kayak gini tuh masih ada yang utuh. Ini kayak gini nih, dimakan semut tuh. Ini makan semut. Ini dia baru makan sedikit, terus buahnya jatuh. Ini banyak banget. Sekarang mungkin kalongnya udah kenyang, dan biasanya waktu tengah malam dia baru mulai makan lagi, kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sejauh ini kita belum lihat apa-apa ya, belum lihat reptile atau semacamnya. Oh, tikus tuh. Paling takut sama tikus, serius. Jadi saya sendiri itu paling takut sama tikus. Apalagi tikus-tikus yang gede kayak gitu tadi. Nah, kalau ini pohon matoa, ini pohon matoa. Ini yang namanya pohon matoa, tapi nggak ada matoanya, nggak ada buahnya. Jadi kemungkinan besar bukan dari sini juga dia ngambilnya. Nah, ini namanya pohon matoa. Nggak ada buah. Oh, bisa kita lihat di sana tuh. Itu namanya ular pucuk. Ular hijau pucuk. Oke ya, kita bisa lihat di atas sana. Di sana ada ular pucuk atau Ahaetulla prasina. Ular ini nggak mempunyai bisa yang cukup mematikan, atau berbisa rendah lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi ada beberapa ular hijau, dan ini bukan yang membahayakan bagi manusia, jadi masih aman lah ya. Ini Ahaetulla prasina. Ular ini aktif di siang hari, dan di malam hari dia akan tidur seperti ini. Oke, kalian lihat ular tidur. Nah, jadi seperti itu ya. Ini nggak settingan ya, jadi ini asli. Oke, mungkin kalau bisa nanti saya ambil, akan saya perjelas. Cantik sekali. Kemungkinan dia jantan. Kalau bawahnya hijau kayak gitu, biasanya dia jantan. Jadi coba kita ambil nanti. Biar lebih jelas lagi, kita gangguin bentar.
Saya mau naik ke atas dulu buat ngambil ularnya. Oke, dengan susah payah saya naik ke sini. Nah, lumayan. Udah lebih dekat sama ularnya. Nah, coba kita ambil. Sendirian jadi susah ini. Sambil ngerikot, sambil ngambil ularnya, sambil manjat. Semoga aja pegangannya kuat. Oke. Nah, ini dia ularnya. Oke, bentar ya. Akhirnya ketangkap juga. Ntar saya nyalain lagi. Oke, bisa kalian lihat ini ular pucuk atau Ahaetulla prasina. Dan seperti perkiraan saya, ngos-ngosan bray, ngos-ngosan serius. Seperti perkiraan saya ini sepertinya jantan. Warnanya rada ngejreng, susah fokusinnya. Mungkin turun aja gitu ya. Bentar, ya turun dulu. Jadi ular ini biasanya makan unggas kecil seperti burung kayak gitu ya. Burung sama cicak, kadal, kayak gitu. Jadi ular ini nggak berbisa, jangan dibunuh. Ular ini cukup cantik sekali, lihat, sangat cantik sekali. Biasanya kalau orang awam itu biasanya bilang ular kalau kepalanya segitiga dia berbisa dan mematikan. Jadi untuk hal kayak gitu nggak bisa kita jadiin patokan ya. Banyak ular yang berkepala segitiga dan kenyataannya dia berbisa rendah atau bahkan tidak mempunyai bisa sama sekali. Untuk ular ini jadi sangat-sangat aman. Tidak ada pernah ada kasus yang terbunuh atau sampai terluka sampai fatal dengan gigitan ular ini. Oke. Mungkin udah cukup segitu ya. Kita akan rilis lagi. Nanti kita simpan di posisi yang lebih tinggi. Di ular ini seperti yang saya bilang dari awal tadi, dia aktif tuh di siang hari. Untuk di malam hari dia lebih pasif. Kalau kita dapatnya siang hari, mungkin di atas pohon tadi dia udah lari duluan, udah kabur duluan. Karena di malam hari dia lebih pasif, jadi lebih gampang ditangkap. Nah, kenapa alasannya saya lebih suka malam hari jalan-jalan kayak gini? Ya kayak gitu tadi, gak terlalu capek kita nyarinya. Lebih banyak yang untuk yang nocturnal sendiri juga dia nggak begitu lincah seperti yang aktif di siang hari atau diurnal. Oke. Kita akan rilis lagi nanti. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi jalan-jalannya. Kita rilis dulu. Rilis lagi di sini aja. Oke, bye bye. Oke teman-teman, barusan kita udah rilis ularnya.
ular pucuk tadi ya. Sekarang kita lanjut lagi. Pisang, cabai. Sebenarnya saya pengen masuk ke sana, cuma di sana itu ada pagernya tuh, di situ ada pagernya, pagar itu di sana. Susah kalau masuk. Nah, oke, di sana juga ada ular tuh. Banyak sekali kita jumpai ya ular kayak gini nih. Ini namanya tali picis atau ular picis. Untuk nama latinnya sendiri ini namanya apa ya, lupa aku. Oke, untuk nama latinnya sendiri, jadi ular ini namanya Dendrorapis pictus. Banyak dijumpai ya, banyak kalian lihat mungkin. Bentar, terjelas. Jadi ini ularnya. Oke, kelihatan ya. Oke, nggak perlu kita, udah banyak ya yang review kayak gini. Bahkan di video saya juga ada, di video sebelumnya juga udah ada ini. Jadi udah cukup lah ya. Lanjutin perjalanan dulu lagi. Kita lanjut perjalanan lagi. Ada ular di sana. Iya tuh. Bentar, kita deketin bray. Kayaknya ada ular di tengah sawah. Oh iya benar. Ini Trimeresurus insularis. Wah, banyak bray. Banyak ya. Tuh. Kelihatan nggak? Susah ya. Yang di sini ularnya. Ini susah ngandung. Bismillah. Ini. Oke, kita bawa ke sana dulu. Waduh. Wih, lumpur semua. Kita cuci kaki dulu. Oke. Jadi ini tuh Trimeresurus insularis. Barusan kita dapat Ahaetulla prasina sama-sama ular hijau. Nah ini cukup berbahaya. Dia memiliki bisa tinggi. Efeknya itu bisa sampai mematikan loh. Untuk setiap orang beda-beda ya. Jadi jangan diambil satu pendapat aja. Jangan diambil satu kesimpulan aja. Jadi untuk gigitannya sendiri efeknya itu berbeda-beda. Bisa sampai mematikan. Dia memiliki taring sangat panjang sekali. Jadi ini jenis ular viper dari keluarga Viperidae. Dia memiliki taring yang sangat panjang dan bisa dilipat. Oke. Untuk ular hijau di Indonesia sendiri ini yang salah satunya yang berbahaya. Nah, untuk penyebarannya sendiri biasanya untuk ular hijau yang ini atau Trimeresurus insularis itu biasanya di Jawa Tengah, daerah Jawa Tengah ya. Untuk Jawa Barat sendiri itu Jawa Tengah, Jawa Timur lah kalau insularis. Sedangkan untuk Trimeresurus albolabris itu penyebarannya di daerah perbatasan Jawa Tengah ke Jawa Barat. Kesepakatannya itu seperti itu. Nah, banyak yang nanya apa perbedaannya Trimeresurus insularis dengan albolabris. Mungkin kalau kita untuk jelasin detail, atau saya sendiri untuk jelasin detailnya itu sangat sulit sekali. Tapi kalau kita punya dua spesies ini, Trimeresurus insularis dan albolabris, itu kita dampingkan, itu mukanya itu beda loh, serius beda. Untuk albolabris sendiri dia mukanya itu lebih tebal menurut saya itu lebih tebal mukanya dan kepalanya itu lebih tebal. Nah, untuk insularis itu lebih pipih.
biasanya itu metodenya kita bisa hitung sisiknya. Dari sisiknya itu bisa kita hitung. Nah, tapi buat pengetahuan sedikit aja secara visualnya, dari mukanya itu udah beda jauh, Bray. Oke. Untuk insularis dia mukanya lebih pipih, dan abulabris itu bentuk mukanya itu lebih tebal. Nah, dia aktifnya di malam hari ya. Dia ini salah satu hewan reptil nokturnal. Untuk di siang hari dia lebih banyak diem, lebih pasif, dan biasanya dia tidurnya itu di semak-semak, di dalam-dalam semak belukar kayak gitu ya. Tidurnya kayak gitu. Di malam hari dia biasanya nyari mangsa seperti katak sawah itu ya. Katak sawah, terus burung yang lagi tidur. Untuk katak sendiri dia biasanya itu lebih banyak diem dan nunggu di tempat katak itu biasa lewat. Jadi dia lebih banyak mancing mangsanya. Nanti kalau lewat langsung disambar kayak gitu. Kayaknya tadi dia di tengah sawah lagi nyari katak. Oke, jadi Trimeresurus insularis itu berkembang biak secara ovovivipar atau bertelur dan beranak. Jadi dia mengerami atau menyimpan telurnya itu di dalam perutnya dan keluar sudah menjadi anakan atau baby ular Trimeresurus insularis kayak gitu ya. Jadi hampir sama kayak ikan, hampir sama kayak kebanyakan ikan kayak gitu. Dia bertelur dan beranak. Oke, mungkin udah cukup segitu ya untuk penjelasannya. Kalau ada yang kurang paham bisa tanyain di komen. Jadi untuk mau nanyain yang kurang ngerti atau kurang apa, bisa kalian tanya di komen. Oke, kita tinggalin lagi biar dia lanjut cari mangsa. Dan ini female ya. Jadi untuk jenis kelaminnya sendiri ini female. Untuk jantan sendiri nggak bisa sebesar ini menurut saya. Dan dari bentuk tubuhnya dia nggak mungkin sebesar kayak gini. Jantan itu lebih ramping bodinya. Tekan dia di sini lagi. Kita lanjut lagi. Mau cuci kaki dulu aku. Mau cuci kaki dulu saya. Ini lumpur semua. Oke, Bray. Kita lanjut lagi, Bray. Udah berapa tadi kita dapat ya? Dapat tadi udah lihat berapa spesies dari unggas, burung, terus Ahaetulla prasina dan Trimeresurus insularis. Lihat lagi. Mungkin ada yang lain. Bisa kita lihat tuh kalong
ada di atas sana. Oke. Kelihatan nggak ya? Nanti kalau kita zoom pecah. Nah itu kemungkinan yang makan matoa juga itu. Nah jadi kalongnya seperti itu. Oke, bisa lihat ya. Kelihatan nggak sih? Nah, tuh lihat. Yang goyang-goyang di atas sana. Oke, kelihatan ya. Itu yang bawain matoa tadi. Nah, bergantungan seperti itu. Jadi dia ambil buahnya tadi dan dibawa ke tempat sini. Nah biasanya di bawahnya dia ini, di bawah si kalong ini, oke, kalongnya, di bawah si kalong ini biasanya itu ada sisa-sisa makanannya. Oke, bisa kalian lihat. Ini sisa makanan dia, sisa makanan dia ya. Sisa makanan dia banyak. Ini baru tadi nih. Ini baru tadi. Ini baru tadi. Masih basah. Sampai sana-sana. Banyak. Oke, tadi jadi penjelasan di awal tadi sekarang sudah terbukti. Dan kalong yang di atas tadi itu sudah terlihat ya. Sudah jelas. Terlihat di sini nih, ikannya banyak banget, ikannya banyak banget ya, banyak banget. Biasanya kalau ikan ini ada, itu walaupun airnya keruh, dia ekosistemnya masih terjaga, atau kualitas airnya masih bagus. Ikan ini sangat, kalau airnya udah tercemar, pasti nggak akan ada ikan. Kenapa ya namanya? Ikan bader kalau orang sini. Wader, bader kayak gitu. Banyak banget tuh. Coba kalau ini nih lihat kayak gini nih. Banyak banget loh. Dari ujung sana tadi sampai sini. Tuh banyak banget tuh. Ya, keren, Bray. Baru kali ini saya lihat. Baru kali ini saya lihat kayak gini. Sebelumnya belum pernah di kali kecil kayak gini. Jarang banget saya lihat kayak gini. Walaupun warna airnya tidak sebening le mineral, tapi ini airnya masih bagus kualitasnya. Bahkan ikan bader kayak gini masih bisa hidup. Nggak tahu ya nama nasionalnya apa, tapi setahu saya ini ikan bader gitu. Yang tahu lebih jelasnya bisa komen langsung di bawah. Oke, nanti. Nah, kita lihat lagi, kita temuin lagi salah satu hewan nokturnal atau reptil nokturnal. Ini kayak anaconda ini, anaconda mini. Iya, anaconda mini. Ini Enhydris plumbea, masih satu keluarga sama Enhydris atau laut pelangi air. Ini Enhydris plumbea. Perbedaannya, kepalanya sendiri tuh dia lebih besar daripada Enhydris. Oke, Enhydris itu kepalanya lebih pipih, sedangkan Enhydris plumbea dia itu kepalanya lebih besar begini.
dan di apa, di tulang tengahnya itu, di tengahnya itu ada garis hitam biasanya gitu. Dia biasa makan ikan. Mangsa utamanya jelas ikan karena ini salah satu jenis ular akuatik atau semi akuatik. Dia lebih banyak habisin waktunya di dalam air. Ya di malam hari atau nokturnal. Untuk di siang hari dia lebih banyak bersembunyi di liang-liang kayak gitu ya, lubang-lubang apa tanah kayak gitu. Oke, ini lagi cari makan, kita tinggalin lagi aja. Thank you. Nah, jadi Enidris plumbea itu, dia sebenarnya memiliki bisa, tapi banyak yang bilang itu dia nggak punya bisa. Ya tergantung lah, itu pendapat orang masing-masing. Kalau saya sendiri itu pernah ngalamin, jadi digigit sama Enidris plumbea itu bengkak, serius bengkak, dan linu, rasanya itu ngilu sekali. Tapi emang efeknya nggak terlalu berbahaya sih, cuma bengkak aja. Ya kita anggap aja dia mempunyai bisa menengah atau rendah lah ya, karena beberapa kali bite juga, beberapa kali gigitan juga, dia nggak begitu berpengaruh. Saya cuma dua kali lah bengkak digigit sama dia, tapi digigit berkali-kali. Enidris plumbea ini dia berkembang biak secara ovipar, sama kayak ular Trimeresurus insularis tadi. Dia berkembang biak secara ovipar, jadi bertelur dan beranak kayak gitu ya. Buat kalian yang mungkin mau request video saya jalan-jalan malamnya kemana gitu, boleh ngasih saran. Kapan-kapan saya mungkin kalau bisa saya laksanain. Kalau mungkin ke tempat-tempat yang lebih wow lagi kayak gitu ya, kalian bisa request, bisa komen di bawah. Saya tunggu saran dari kalian. Oke, terima kasih. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya, nggak takut jalan-jalan malam sendirian gitu di tempat sepi kayak gini? Intinya kita positive thinking aja lah ya, nggak usah mikir macam-macam. Kalau kalian mikirnya udah kemana-mana dari awal juga, mental kita udah down, udah kalah. Jadi buat kalian yang mungkin masih fobia kayak gini atau jalan-jalan malam sendirian, kalau yang mungkin ada temennya 1-2 kayak gitu ya masih berani lah ya. Kalau sendirian ya intinya kita berpikiran positif aja, nggak usah banyak mikir kemana-mana atau kebanyakan nonton film horor mungkin dan kalian berhalusinasi kemana-mana. Intinya itu positive thinking lah, dah kayak gitu aja. Oke, terima kasih. Oke, untuk perjalanan malam hari ini mungkin kita sudah sampai di sini aja. Hari sudah mulai larut dan hampir subuh. Kita udahan dulu aja ya. Kapan kita lanjut lagi jalan-jalan malam ini. Kalau kalian suka bisa like video ini dan kalian bantu share biar saya jalan-jalannya lebih ekstrim lagi. Bye. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.